Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan pagi ini mendengar, kita bisa bersama-sama berjumpa kembali melalui udara ataupun melalui frekuensi kami RRI Cirebon program 1 yang insyaallah akan bersama-sama suasana pagi hari ini bersama Angnok Hajah Thayyibah Hambali yang insya Allah akan bersama-sama Anda dalam rangkaian Religi Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Angnok akan hadir bersama-sama dengan Anda pendengar dengan kajian puasa Arafah yang insya Allah akan dijelaskan dan akan diterangkan terlebih dahulu kajian tersebut sebelum Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami di 0231849329 ataupun Anda bisa berkirim WA dan SMS kami di 081324951935 dan juga Anda bisa melihat dan berkomentar ataupun menanyakan melalui channel YouTube kami pada kesempatan pagi hari ini RRI Cirebon. Baik pendengar, alhamdulillah kita sudah tersambung bersama Angnok yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah akan selalu bersama-sama Anda dalam setiap hari Sabtu pagi dalam rangkaian Religi Pagi. Kita akan sapa terlebih dahulu Angnok Hajah Thayyibah Hambali. Assalamualaikum Angnok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Angnok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga sehat terus Angnok ya. Amin. Sama. Monggo Angnok untuk menguraikan kajian terlebih dahulu sebelum pendengar bisa berinteraksi bersama kita di line telepon di 0231849329 ataupun WA kami di 081324951935. Angnok, kami persilakan. Terima kasih Mas Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha zinatal arsh wa wus'atal kursi. Alhamdulillahi adada syaf'i wal watr وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك الرحمة والسلامة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أما بعد. Pendengar RRI Pro 1 Kanal Inspirasi yang mudah-mudahan selalu Allah rahmati. Pertama kami panjatkan puji syukur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagi yang istimewa, pagi yang luar biasa, pagi ini 9 Zulhijjah
yang kita kenal dengan istilah Hari Arafah. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan Hari Arafah ini dengan sebaik-baiknya. Baik beramal soleh, baik juga beramal ibadah. Baik beramal ibadah, baik beramal soleh. Amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang tetap setia menjalankan amal soleh dan tetap beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah berselawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman kathiran daiman abada. Pendengar, pemirsa RRI Pro 1 Kanal Inspirasi yang mudah-mudahan semuanya dalam hidayah, inayah, maghfirah, barokah, rahmat, juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta keluarga, juga dzurriyyah ila yaumil qiyamah. Amin. Kali ini sebelum kita memasuki kepada puasa Arafah, ada beberapa hadis yang ingin anak bacakan. Anjuran puasa secara umum. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qal, kullu amali bani Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amsalihah ila 700 dhi'fin." Qala Allah Ta'ala, illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bih yada'u at-ta'ama min ajli wa yada'u asy-syaraba min ajli wa yada'u ladzatahu min ajli wa yada'u zawjatahu min ajli wala khulufu fammi shaim adyabu 'indallahi min rihil misk walis-shaimi farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbah. Yang artinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amal anak cucu Adam itu untuknya. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Subhanallah, luar biasa. Satu pekerjaan, kalau bahasa bebas, bayarannya tidak satu, tapi berlipat-lipat. Kelipatan pertama 10 sampai 700. Luar biasa. Allah berfirman, kecuali puasa. Puasa untukku, kata Allah. Dan yang membalasnya, dan aku yang membalasnya. Dia meninggalkan makan demi aku, kata Allah. Meninggalkan minum demi aku. Meninggalkan kenikmatannya demi aku. Meninggalkan istrinya demi aku. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada aroma minyak wangi kasturi.
Orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan, yaitu kegembiraan pada waktu berbuka dan kegembiraan pada waktu bertemu Rabb-nya. Itu indahnya berpuasa. Beda dengan amalan-amalan yang lain. Ada hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, Qultu, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Qal, alaika bis-sawm, fa innahu la mislalah. Qal, wa kana Abu Umamah la yura fi baitihi dukhan naharu illa idza nazala bihim dhaif. Yang artinya Ibnu Hibban berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku suatu amal yang dengannya aku masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berpuasalah, karena puasa tidak ada yang menyamainya. Titik. Selanjutnya, kisah dari perawi ini adalah di rumah Abu Umamah. Tidak pernah terlihat asap di siang hari kecuali jika dia kedatangan tamu. Puasa betul-betul luar biasa. Bisa menjadi karcis yang diberikan kepada malaikat Ridwan sebagai persyaratan yang dengan mudah bisa masuk ke dalam surga. Subhanallah. Puasa secara umum. Nah, persisnya hari ini adalah hari Arafah, di mana hari ini istimewa bagi orang-orang yang diberi rezeki, kesempatan oleh Allah bisa menunaikan ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Puncak haji itu adanya di Arafah. Dan jatuhnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Adapun anjuran berpuasa bagi yang tidak berwukuf di Arafah. Siapa? Kita yang berada di negeri masing-masing. Kita kaum muslimin muslimat yang pada tahun ini belum berkesempatan bisa menunaikan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berhaji di tahun 2023, Allah anugerahkan kemudahan dalam menjalankan rukun-rukun fardu-fardu juga sunnah-sunnah haji. Dan membawa pulang dengan sehat selamat. Juga yang terpenting adalah haji yang mabrur. Amin.
Nah, buat kita di hari Arafah, di antara keistimewaan amal ibadah adalah puasa. Seperti yang diceritakan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumi Arafah. Faqal yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Maka beliau menjawab, puasa hari Arafah melebur dosa-dosa tahun yang lalu dan yang tersisa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini adalah lafaz miliknya Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, juga Imam Ibnu Majah. Artinya banyak sekali yang meriwayatkan keistimewaan puasa di hari Arafah. Kalau puasa sunnah, walaupun tadi malam belum berniat, atau tidak sahur, kalau dirasa yakin aku bisa, boleh sekarang diniati bismillahirrahmanirrahim, niat saya puasa sunnah hari Arafah, sunnah karena Allah Ta'ala. No. Satu hadis lagi yang mudah-mudahan dengan hadis-hadis yang baru dibaca, baru disampaikan, Allah jadikan buat kita semua ilmu yang manfaat barokah. Ilmu yang manfaat, memberi manfaat, pengetahuan untuk kita. Barokah, kita bisa menjalani ilmu yang kita tahu. Diriwayatkan satu hadis lagi oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syamu yaumi Arafah, inni ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati ba'dahu was-sanata allati qablahu." Atau kama qala. Yang artinya puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar puasa itu melebur dosa tahun sesudahnya dan tahun sebelumnya. Lalu jadinya aku pengen baca lagi nih, nambah satu hadis Nabi lagi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Qatadah bin An-Nu'man. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauma Arafata, ghufira lahu sanatun amamahu wa sanatun ba'dahu." Senada. Yang artinya barang siapa yang berpuasa hari Arafah, maka dia diampuni tahun yang di depannya dan juga diampuni tahun sesudahnya. Mumpung masih pagi. Dan mudah-mudahan pas saat subuh tidak minum. Karena bangunnya jam 3:30 untuk menunaikan tahajud. Dibangun tidur kan biasa minum. Gak apa-apa, minum. Gak diniatin sahur, minum biasa, gak apa-apa. Nah, lalu kan tadi minum kan 3:30 tuh ceritanya. Wah, sekarang dia belum ada semangat nih untuk puasa. Tapi bismillah,
Ini hari Arafah. Puasa. Nah, insya Allah akan anugerahkan berbagai macam kebaikan. Allah anugerahkan rahmatnya kepada kita. Jangankan yang puasa. Insya Allah. Yang di sebelah-sebelahnya yang tidak puasa pun insya Allah. Asal dia mendukung, dia merasa senang, walaupun tidak puasa, tidak mengganggunya. Begitu Mas Pian. Nggih, Ang Nok. Itu saja dulu. Siap, Ang Nok. Nggih. Terima kasih Ang Nok yang sudah menggorengkan kajian pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan puasa Arafah, dan semoga saja kita diniatkan untuk kita, walaupun tadi seperti Ang Nok bahwa baru bangun kemudian sholat subuh dan insya Allah sudah diniatkan ataupun pengen niat puasa Arafah, bisa ya Ang Nok ya, langsung Bisa. langsung disetel kata. Langsung disetel untuk puasa Arafah begitu. Baik, kita akan sapa pendengar yang sudah bergabung ataupun sudah bersama Ang Nok insya Allah untuk kesempatan pagi hari ini di line telepon kami. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Piana Awansa. Silakan Ibu Indra dengan Ya, Ang Nok. terima kasih. Assalamualaikum, Ang Nok, Ustazah Hajah Thoibah Hambali. Lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ang Nok. Ini masih batuk-batuk, Ang Nok. Iya. Ya, lagi Ya, disayang suaranya juga Allah. agak ini ya. Mudah-mudahan Kenapa? lekas sembuh. Amin, amin, amin. Doa dari Ang Nok biasanya makbul. Insya Allah. Ya. Ang Nok tadi puasa Arafah. Ang Nok sudah mengatakan kalau puasa itu hanya Allah yang tahu balasannya. Nah, saya ingin juga tahu Arafah itu konon katanya berarti pengetahuan atau sains. Apakah ada hubungannya puasa Arafah ini dengan pengetahuan kita? Terima kasih atas pencerahan Ang Nok. Terima kasih pula Bung Pian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra, terima kasih sudah menjadi penelpon pertama untuk kesempatan pagi hari ini bersama Ang Nok Hajah Thoibah Hambali, pengasuh pondok pesantren As-Salafiyah Bodelor Cirebon. Kita akan sapa kembali pendengar yang akan bergabung bersama Ang Nok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Pianawan. Nggih, silakan Pak Setiono di Bumiayu. Assalamualaikum, Ibu Ustazah Anok Hambali. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bertanya di luar tema. Ibu Ustazah, adik kami mau menikah dan beliau minta resepsi yang mewah, tapi orang tua tersebut masih kurang tabungannya, Ibu Ustazah. Yang kami tanyakan, apakah orang tua kami berdosa karena diundur mengenai tabungannya belum penuh, Oke. Baik. belum cukup. Ya. Terima kasih atas penjelasan Ibu Ustazah Anok Hambali. Ya. Tak lupa terima kasih pula kepada Mas Piana Wansa yang telah memberi kesempatan pada kami di luar tema. Maka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiono di Bumiayu, terima kasih sudah bersama Ang Nok pada kesempatan pagi ini dalam religi pagi dan sudah bergabung bersama kami melalui line telepon. Satu lagi Ang Nok ya, biar ganjil. Mangga. Baik, kita sapa pendengar. Assalamualaikum, silakan. Oh, mohon maaf. Assalamualaikum, silakan. Dengan siapa? Dengan siapa, Pak? Mohon maaf. Iya, dengan Muhammad. Pak Muhammad di mana, Bapak? Mohon Di maaf. Tegal.
Di Tegal. Monggo Pak, silakan. Ini saja suatu usul saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Nggih. maaf nih wajar. Ini kalau dulu cuma kiranya itu membaca kitab Sakinah atau apa? Iya. Nah ini belakangan kita terdengar sapi. Saya sempat mengingat-ingat dalam kitab sesuatu saja itu. Kami mohon usulan sebaiknya temanya itu saja. Nah, sehingga ini kalau bulan-bulan yang seperti yang berlaku ini dikupas dan kebutuhannya Arafah Arafah semuanya. Sehingga saya itu tetap saja. Itu Baik. sekian, terima kasih. Nggih, Pak Muhammad, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh nih Anok, 2 penelpon dari Bumi Ayu dan Tegal. Yang pertama dari Bunda Indra. Silahkan Anok untuk menjawab dari Bunda Indra. Mas Dian. Dalam, silakan. Tolong yang terakhir itu siap. suaranya gerak-gerak nanti diituin ya. Monggo. Di-review. Yang mungkin terakhir ini saya kasih gambaran aja Anok ya, terkait kan Anok biasanya membaca kitab Safinah begitu Anok, usulannya ya supaya dibacakan lagi begitu Anok, apalagi kalau bulan-bulan tertentu kayak model sekarang nih Anok puasa Arafah, ini kitabnya kitab Safinah gitu Anok, katanya begitu Anok, kurang lebih mohon maaf. Iya. Gitu, iya. Nggih. Soalnya kadang-kadang namanya juga telepon ya Mas Bian. Iya. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dulu dari Bunda Indra. Monggo. Jadi lafaz Arafah ya, jadi ya. Ini kisah Arafah dimaknai terlebih dahulu, dan mungkin dari pemaknaan itu ya bolehlah dijadikan yang katanya apa sejarahnya gitu ya. Yeah. Ada 4 makna Arafah, yakni Araftu, Ta'tiraf, Ta'aruf, dan Arafah as-sabr. Arafah dalam makna Araftu terkait erat dengan riwayat Abdullah bin Abbas. Suatu ketika malaikat Jibril mengajarkan manasik haji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu ia bertanya, apakah engkau telah mengetahui manasik? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, Naam, araftu. Ya, aku telah mengetahuinya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Dalam makna ini sejatinya para jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah mengetahui seluruh rangkaian manasik haji. Ia harus mengetahui mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang hanya fadilah, dan segala macam tata cara pelaksanaan ibadah haji yang lain. Pengetahuan dan pemahaman manasik yang komprehensif akan membawa jemaah haji sampai pada cita-citanya, yakni pulang dengan membawa haji yang mabrur. Adapun Arafah yang bermakna i'tiraf mengandung arti pengakuan yang tulus atas dosa dan khilaf yang diperbuat. Karena itu, manakala wukuf di padang Arafah yang berarti mendiamkan seluruh aktivitas fisik, maka sejatinya batin tidak berdiam dari menyampaikan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini jemaah bisa belajar i'tiraf dari para nabi. Dari sejak Nabi Adam misalnya melakukan i'tiraf atas sesuatu yang pernah, atau bahasanya
Nabi Adam pernah mendolimi dirinya sendiri. Dengan iringan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hal serupa juga Nabiullah Yunus alaihissalam. Nah, karena ada hal-hal yang belum pas yang dikerjakannya, lalu Nabi Yunus mendapatkan apa ya, kalau bahasa ini mah, kalau hukuman ya, masa hukumannya Mas Pian ya? Teguran. Teguran, nah itu yang halus ya. Sampai kemudian berada di perut haud. Namun selalu berkumandang doa. Lisan Nabi Yunus tidak berhenti berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan seterusnya. Dua ya. Sementara Arafah dalam makna ta'aruf adalah saling mengenal di antara umat Islam. Mau kan? Orang haji kan subhanallah dari seluruh dunia. Seperti yang difirmankan di dalam surat Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Al-ayah. Nah, kemudian sudah berapa itu Mas? 23. Dan yang terakhir, nah, arti Arafah as-sabr adalah mengaplikasikan kesabaran secara nyata dalam suasana di mana tempat mungkin para jamaah dari berbagai negara tidak terbiasa dengan suasana yang ada kalanya panas luar biasa di arah-arah. Tapi sekarang sih ya nggak arah-arah ya, uang tenda-tendanya luar biasa Mas Pian. Ada AC-nya anaknya. Wih, mantap, memang begitu. Harusnya begitu anaknya. Iya. Ada kasurnya juga sekarang tahun ini anak katanya gitu. Ada apanya? Ada kasurnya. Wih, mantap, subhanallah. Zaman tahun 2000 mah belum ya. Iya. Tapi ya aneh aja, di dalam tenda itu ada AC, ada segala macam. Memang dianjurkannya sih kira-kira itu ketika di Arafah itu, pada saat Arafah itu ya yang tidak ada ininya gitu ya. Pokoknya ngarah-arah lah lamun bahasa Cirebon kah. Cuman karena orang Indonesia kan fisiknya tidak artinya ya kalau dikatakan untuk menjaga kesehatan lah. Biasanya pimpinan kotor tuh bilang udah pada saat wukuf pas wukufnya tuh udah di dalam tenda aja gitu kan. Tapi ya ada orang-orang yang wah saya mampu gitu kan. Dia agak ke belakang. Wah, Kang kira-kira bisa ketika wukuf di arah-arah gitu kan. Iya, akhirnya setelah selesai acara wukuf gitu kan, masih waktu-waktu di Arafah itu biasanya tetap diingatkan jaga kesehatan, karena kan mau balang juga luar biasa lagi kan.
jaga kesehatan. Tapi biasanya bapak-bapak, ibu-ibu kan, kepengen gitu ya di luar yang kira-kira bisa bersentuhan dengan alam gitu. Begitu aja, Bunda Indra ya. Mudah-mudahan ya mafhum tidak mafhum ya dimafhum saja lah. Baik, terima kasih Ana. Baik, nah, ya. Pak Setiono Pak nih, Setiono. Pak Setiono. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim nih. Ada aktivitas yang sunnahnya itu disegerakan. Ya. 1, menikah. 2, ngubur mayit. Ya. 3, sholat. Jangan ditunda-tunda itu. Ya. Di hadis lain juga ada lagi. Sekarang gara-gara budget untuk resepsinya belum pas, akhirnya Ditunda. diundur. Itu sangat tidak baik. Kenapa? Karena memperpanjang. Maaf ya, nggak suudon sih, nggak suudon. Ya, biasanya orang kalau udah tunangan itu berasanya itu udah miliknya. Iya. Kemana-mana bareng. Kalau diundur lagi, namanya memberi kesempatan untuk bermaksiat terus. Makanya secepatnya dinikahkan. Cepat dinikahkan. Soal resepsi nomor 21. Wah, gila sana. Nomor 21. Bila perlu nomor 144. Artinya yang penting itu nikahnya aja dulu, diselamatkan. Jangan sampai anak kita gara-gara budget, artinya resepsi itu bahkan ya, yang penting yang rukunnya aja, yang wajibnya saja, penyelamatan. Ya. Yang penting selamat dulu kata orang Jawa sih gitu kan. Iya, selamat dulu. Nanti kalau udah akad nikah kan enak. Iya. Nah, kalaupun budgetnya belum dapat, kan nanti bisa saling sumbang menyumbang, maunya model apa. Iya. Yang penting mudah-mudahan resepsinya tidak bernuansa penuh maksiat. No, kan begitu. Jadi ya sebaiknya sih ya doain lah segera dihalalkan saja dulu nikah. Udah. Gampang nggak ya? Resepsi berikutnya. Begitu Pak Setiono. Dibisikin aja. Lagian resepsi itu bukan bukan anjuran gitu anak ya, atau bukan tuntunan gitu anak ya. Iya, bukan tuntunan, bukan sama sekali. Iya. Jadi jangan sampai menghambat kebaikan, betul. Menaburkan kemaksiatan. Astagfirullahaladzim. Udah bilang aja dibisikin, segera nikah nanti habis Lebaran Haji. Cocok tuh anak. Iya kan? Bulan istimewa itu. Iya, no. Baik, nah yang ke usul yang dari Pak Muhammad ya, setuju sekali. Anok juga sebenarnya ini lagi nyari-nyari ya, dan insya Allah sebenarnya anak kan udah bilang at-targhib wat-tarhib. Cuman kadang-kadang momennya lagi begini, gatel aja kepengen cerita. Betul anak. Arafah, gitu Mas Pian. Siap, Insya Allah kan kita akan baca kitab At-Targhib wat-Tarhib, tapi bukan karya yang seperti Pak Derubin katakan. Sahihut Targhib wat-Tarhib. Kalau ini sih At-Targhib wat-Tarhib kecil sekali, artinya ini beberapa, jadi kitab judulnya At-Targhib wat-Tarhib tapi tidak ada as-sahih gitu. Jadi kumpulan gitu. Makalah lah gitu. Baik, nanti gambarnya insya Allah kalau udah dimulai sih gambarnya nanti terkirim ke RRI. Baik, Anok, kita sapa pendengar lagi Anok ya di line telepon untuk kesempatan pagi ini. Assalamualaikum, silakan, dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pian. Pak Maman di Perum, silakan. Ya, assalamualaikum Bang Nok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya nih pagi ini.
satu pernyataan Angnok ini, puasa di hari Arafah itu akan menghapus dosa sesudah dan sebelumnya. Itu atau setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, pengertian setahun yang akan datang, dosa-dosa yang mana yang dihapus itu? Kalau terjadi kesalahan antara manusia, itu kan harus terjadi transaksi dulu istilahnya. Itu harus saling maafkan. Nah, pengertian di sini di bagian mana ini menghapus dosa sebelumnya dan sesudahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman di Perum. Silakan langsung jawab sebelum pendengar yang lain. Silakan. Oh, punten Angnok satu lagi Angnok. Ada yang berdering. Iya, silakan. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung belum ditinggal. Silakan Mbak Iin ya. Oh, ditinggal nangis ini Mbak. Enggak nangis. Oh, Mbak, silakan Mbak Iin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entar suara feedback ini kedengaran suara. Dikecilkan saja suaranya, radionya, volume radionya. Oh, dimatiin. Oke. Nah, ini bagus nih suaranya. Silakan Mbak Iin. Angnok punten. Iin minta doanya semoga Iin mampu melaksanakan puasa Arafah. Soalnya kayaknya godaannya berat kalau puasa sendirian tuh nggak ada yang puasa. Yang kedua gini, boleh nanya soal kurban nggak Angnok? Boleh. Boleh. Oke. Ini kalau ada yang ini kurban katanya kalau yang mau kurban itu dari tanggal 1 sampai ke hari hanya yang mau kurbannya yang anak orangnya itu nggak boleh cukur rambut, nggak boleh gunting kuku, itu bener nggak apa Nok? Atau emang katanya bukan orangnya tapi hewannya, bukan orangnya gitu yang cukur rambut, potong kuku gitu, tapi si punten katanya itu bilang nggak tuh dari mana dia ya dapatnya dari grup WhatsApp gitu tuh. Kalau orang yang mau berniat kurban itu nggak boleh cukur rambut, gunting kuku gitu katanya. Itu yang benar mana Angnok? Baik. Itu aja. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Mbak Iin dan silakan dijawab dulu Angnok, Pak Maman dari Perum Cirebon. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim dari Pak Maman ya. Okay. Antara kemaksiatan, maaf ya kalau bahasa Angnok sih, kalau salah sama manusia itu Allah tidak bisa intervensi. Artinya tidak bisa saya mendolimi Mas Pian, lalu aku mintanya, ya Allah ampuni dosa-dosa, ampuni kesalahanku sama Mas Pian. Itu nggak bisa. Harusnya ya Angnok minta maaf sama Mas Pian. Nah, satu itu ya. Jadi, kalau dosa dengan sesama manusia ya otomatis. Nah, ini sekarang kesalahan kita dengan Allah yang mana? Ya kepengen kita sih semuanya gitu. Yang mana saja. Seperti juga yang tadi Angnok bacakan tuh hadis bab Arafah itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi dan lafadznya bahwa Nabi bersabda, puasa hari Arafah aku berharap kepada Allah. Rasulullah SAW berharap sekali agar puasa itu melebur dosa tahun. Dosa yang mana yang mudah-mudahan sih dosa kecil dan dosa besar. Dosa yang tidak sengaja gitu Anak ya. Dosa yang sengaja dan tidak sengaja. Semuanya yang penting kitanya puasa karena Allah, mencari ridho Allah. Ini adalah contoh-contoh dari Rasulullah SAW dan kita ikut apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dosa yang mana? Ya berharap sih ya semua dosa-dosa gitu.
Adapun kepada dosa kepada sesama manusia ya lepas dari itu. Makanya kan kalau apa ya di bab apa ya nanti di akhirat itu ada orang rugi, bukan rugi, tekor itu karena amal baiknya itu dimintain, ditarik oleh orang yang dulu pernah dizoliminya. Nah, misalnya Angnok mendolimi Mas Pian, nanti di akhirat tuh Mas Pian tuh menuntut Angnok. Tapi gimana nuntutnya? Gak bisa apa-apa. Akhirnya kebaikannya Angnok tuh diambil sama Mas Pian. Seperti itu. Dia kalau dengan Allah sih dosa yang mana? Ya berharap dosa semuanya. Amin gitu kan. Amin. Begitu aja ya. Ya, baik Angnok. Nah, sekarang dari Mbak Iin, iya mudah-mudahan Angnok doain. Orang doain tuh sesungguhnya ngedoain diri sendiri loh Mas Pian. Iya, laras. Dari hati yang paling dalam, aku berdoa semoga Mbak Iin puasanya berjalan dengan baik. Walaupun banyak godaan gitu ya Angnok ya. Walaupun banyak godaan bertahan. Iya. Ada godaan paling yang minum karo mangga. Iya. Makanya jangan lirik orang yang lagi makan atau minum Angnok ya. Tunggu aja nanti waktu maghrib. Iya. Nah. Lalu orang korban iya ta nggak iya, nggak boleh disunahkan. Artinya maksudnya sih biar kuku-kuku kita, rambut kita itu menikmati, menyaksikan. Iya, menjadi saksi ya. Korban. Hanya nanti kalau udah selesai korban mah, kalau udah panjang-panjang potong aja. Tapi insya Allah nanti kuku-kuku yang udah dipotong tuh telah akan bersaksi. Ya, bahwa Mas Pian itu korban. Nah, Angnok korban, Mbak Iin korban, Pak Maman korban. Semualah mudah-mudahan Allah berikan rezeki. Amin. Berkesempatan berkorban. Tiap tahun. Amin ya rabbal alamin. Begitu Mas Pian. Baik, Angnok, waktu yang misalkan kita untuk kesempatan pagi ini, Angnok, ada sesuatu yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri, Angnok? Mangga? Di hari yang istimewa ini, Angnok memohon maaf kepada semuanya, agar besok bisa dengan bahagia lahir batin. Nah, menikmati indahnya Idul Adha. Juga mudah-mudahan hari ini yang sehat-sehat diberi kesempatan dan diberi rezeki untuk bisa berpuasa. Amin. Bisa zikir, ya pokoknya seperti yang dari awal bisa memanfaatkan hari ini dengan amalan sebaik-baik mungkin beramal ibadah dan beramal soleh. Begitu Mas Pian. Siap, Angnok. Itu saja. Terima kasih buat Mas Pian, buat semuanya yang mendengarkan acara ini, yang mengikuti acara ini. Iring doa dari Angnok, jazakumullah khairal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf, pasti ada kata-kata salah kata, sengaja ataupun tidak sengaja. Dan semoga bermanfaat, semoga kita selalu sehat, selalu semangat, selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin. Dan kita beserta keluarga selamat dunia akhirat. Amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Angnok, sehat-sehat selalu. Minggu depan insyaallah berjumpa kembali bersama pendengar. Assalamualaikum Angnok. Baik pendengar, demikian tadi Anda sudah bersama kami dalam rangkaian Religi Pagi untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.
Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dari Cirebon Radio Tangga Bencana untuk kesempatan pagi pendengar, dan masih dalam rangkaian lintas Cirebon pagi hingga nanti pukul 10 saya temani Anda bersama rekan pengarah teknik Bung Rohmanul Hakim.